Halo Velka, terima kasih kamu sudah mengklik dan menonton video ini. Jangan lupa juga untuk menonton video-video penerbit literatur karya yang lain ya. Love LK bisa langsung mengunjungi channel YouTube penerbit literatur karya untuk mengetahui video-video yang telah diunggah. Ayo, pasti kamu sedang menulis karya ilmiah ya, baik itu makalah, skripsi, tesis, disertasi, atau apapun jenis karya ilmiah yang kamu tulis. Atau kalau memang sedang tidak menulis karya ilmiah, kamu sedang membutuhkan materi karya ilmiah ya, karena kamu mengklik video ini. Sebagaimana yang tercantum di judul, dalam video ini aku akan membahas penomoran dalam penulisan karya ilmiah, baik itu dalam makalah, skripsi, tesis, disertasi. Tanpa berpanjang-panjang lagi, yuk langsung saja kita bahas. Love LK, secara umum, urutan halaman di sebuah karangan ilmiah atau karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, makalah ini terdiri dari judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, begitu isi karangan atau isi karya ilmiahnya biasanya dibagi lagi menjadi pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, penutup yang berisi simpulan dan juga saran. Untuk isi karangan ini bisa saja berbeda ya di setiap instansi. Ada juga yang isinya itu pendahuluan, kajian teori, objek dan metode penelitian, kemudian baru masuk ke pembahasan dan penutup yang isinya simpulan dan saran. Meskipun begitu, ada juga loh di bagian penutup ini judulnya bukan penutup tetapi simpulan yang di dalamnya tidak ada saran. Meskipun bisa saja berbeda di bagian isi karangan atau karya ilmiah ini, aturan penomorannya tetap sama. Setelah isi karangan ada daftar pustaka. Nah, untuk menomori halaman karya ilmiah, kita mesti menggunakan angka. Kalau bukan angka, apalagi bukan? Nah, angka yang digunakan dalam penomoran halaman, penulisan judul bab dan sebab itu berupa angka Arab dan angka Romawi dengan aturan-aturan seperti ini. Pertama, angka Romawi kecil seperti di samping nih, itu digunakan untuk penulisan nomor halaman abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran yang diletakkan di depan pada bagian awal karya ilmiah itu begitu. Nah, seperti yang aku bilang di awal, bisa saja di bagian awal karya ilmiah itu ada juga daftar tabel, daftar gambar, begitu tergantung isi karya ilmiah yang kamu tulis. Yang pasti untuk bagian-bagian tersebut penomorannya menggunakan angka Romawi kecil. Ingat ya. Kedua, angka Romawi besar nih digunakan untuk penomoran bab. Contohnya bisa dilihat di samping aku ya. Aku sudah tampilkan di layar. Setelah angka Romawi kecil dan angka Romawi besar, ada juga loh angka Arab. Nah, angka Arab ini digunakan untuk menomori halaman mulai dari bab 1 pendahuluan sampai akhir nanti. Nah, perlu diingat bahwa penulisan angka ini berbeda-beda yang khususnya letak bagian penomoran halaman. Sekarang aku akan menjelaskan tata cara penomoran halaman dari bagian-bagian karya ilmiah ini. Halaman judul sudah mulai masuk hitungan, tetapi nomor halaman ini tidak perlu dicantumkan. Kata pengantar dan daftar isi melanjutkan halaman judul nih. Nomor halaman dicantumkan di bawah tengah ya dan menggunakan angka Romawi kecil. Isi karangan yang biasanya terdiri dari bab, pendahuluan, tinjauan pustaka, atau kajian teori tergantung penyebutan di instansi teman-teman. Ya, kemudian bisa ada bab metode juga, metode dan objek penelitian, pembahasan penutup dan simpulan begitu ya, saran. Itu kembali ke penomoran awal ditulis dengan angka Arab seperti 1, 2, 3 dan seterusnya. Ingat ya menggunakan angka Arab. Nah, untuk penomorannya sendiri pada setiap awal bab yang ada judul atau tajuk babnya, nomor halaman dicantumkan di bawah tengah. Sedangkan nomor selanjutnya dicantumkan atau diletakkan di atas pojok kanan atas. Contohnya bisa dilihat di layar ya. Silahkan cermati baik-baik. Contohnya aku kasih contoh lagi deh. Bab 1 pendahuluan itu kan halaman pertama ya. Nah, nomornya itu disimpan di bawah tengah. Kemudian bab 1 kan tidak mungkin satu halaman. Ada halaman 2, ada halaman 3 juga barangkali, ada halaman 4-nya barangkali. Nah, halaman 2, 3 dan 4 ini tuh disimpan di pojok kanan atas. Kemudian di bab 2 misalkan tajuknya itu kajian teori. Nah, kan ada nama tajuknya nih bab 2 kajian teori. Nah, itu penomorannya di tengah bawah. Kemudian bab 2 ini juga tidak mungkin satu halaman kan, pasti lebih dari satu halaman. Halaman berikutnya itu di penomorannya dicantumkan di pojok kanan atas dan begitu seterusnya. Ingat, penomoran bab 2 sampai bab-bab selanjutnya itu melanjutkan dari penomoran bab 1.
Nah, untuk daftar pustaka dan beberapa bagian karya ilmiah lain seperti lampiran, soalnya kalau lampiran juga itu melanjutkan nomor halaman isi yang tentunya juga menggunakan angka Arab. Nomor halaman ini dicantumkan tetap di pojok kanan atas. Nah, Love LK, itu dia penjelasan singkat mengenai penomoran halaman atau penomoran dalam penulisan karya ilmiah. Ini berlaku di setiap penulisan karya ilmiah ya, baik itu di dalam disertasi, skripsi, tesis, kemudian makalah juga boleh, silahkan begitu menggunakan sistem penomoran seperti ini. Apabila kamu mempunyai pertanyaan, silahkan sampaikan di dalam kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video yang lain.